Halo, selamat ketemu pada blog APT Harisman. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bicara tentang penyakit sakit kuning atau dikenal juga dengan jaundice. Penyakit kuning dapat terjadi jika hati tidak dapat secara sempurna memproses sel darah merah saat dipecah. Kulit kuning disebabkan oleh penumpukan bilirubin di dalam darah seseorang. Gejala terlihat menguningnya kulit dan bisa juga timbul kekuningan pada putih bola mata pada sklera. Penyakit kuning ini dapat disebabkan oleh kelainan empedu atau hati seseorang. Bisa akibat abses hepar, infeksi radang kantong empedu, di mana terjadi kadar bilirubin dalam darah yang melebihi normal, di mana kadar bilirubin normal adalah kecil dari 1,2 mg per dl pada orang dewasa. Bisa juga teramati dengan pemeriksaan laboratorium dengan peningkatan SGOT di mana melebihi 5-40 mikro per liter. Nah, itu dia guys, kita kenali penyakit kuning yang banyak juga diderita oleh seseorang. Penyakit ini juga bisa timbul karena aktivitas terlalu berlebihan, kelelahan. Dengan demikian, maka pengobatan langkah yang pertama adalah dengan istirahat total atau bed rest. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Pengobatan yang bisa kita lakukan adalah bisa menggunakan dengan langkah-langkah menjadi 3 proses pengobatan. Yang pertama adalah pengobatan prehepatik yang ditujukan untuk mencegah sel darah merah hancur terlalu banyak. Ini biasanya ditemukan pada penyakit thalassemia. Sedangkan pengobatan yang kedua adalah pengobatan intrahepatik, di mana ditujukan untuk memperbaiki kerusakan hati dan mencegah meluasnya kerusakan sel-sel hati. Penyakit ini biasanya pada penyakit hepatitis A, B, dan C yang diikuti dengan komplikasi sirosis pada hati. Sedangkan pengobatan yang ketiga adalah pengobatan poshepatik yang ditujukan untuk menghilangkan sumbatan di saluran empedu dan pankreas. Biasanya pada penyakit batu empedu, pankreatitis, dan kanker kandung empedu. Nah, itu dia guys, 3 langkah pengobatan penyakit kuning. Sekarang, adakah obat-obat herbal yang bisa digunakan untuk mengobati
penyakit hati atau sakit kuning, bisa digunakan. Yang pertama adalah Silimarin yang dipercaya sebagai hepatoprotektor, di mana Silimarin memiliki efek antioksidan yang dapat meningkatkan aktivitas SOD, suppressed dismutase. Silimarin juga dapat memperbaiki membran hepatosit dan mencegah zat asing xenobiotik masuk ke dalam sirkulasi enterohepatik. Silimarin juga dapat mencegah reduksi glutation hepatosit. Silimarin dapat memproduksi sistem imun sehingga meningkatkan sekresi interferon, interleukin 4, dan interleukin 10. Dan Silimarin bisa mengobati perlemakan hepar. Berapa dosis yang digunakan? Dosis yang digunakan adalah 1-2 kapsul sehari. Apakah obat ini sudah tersedia di apotek? Iya, tersedia dalam bentuk herbal terstandar dengan sediaan bentuk kapsul. Dapat diperoleh tanpa resep dokter. Untuk mendapatkannya bisa mengunjungi apotek atau tempat-tempat penjualan resmi obat herbal. Sedangkan obat yang kedua yang bisa digunakan adalah kurkuma, karena kurkuma mengandung kurkumin yang mengobati gangguan kantong empedu dan liver. Kurkumin ditemukan dalam bentuk bubuk, bisa digunakan 2 sendok kurkuma dengan melarutkan dalam 1 gelas air, diaduk hingga tercampur merata. Bila kurang enak, bisa ditambahkan 1 sendok madu. Bisa diminum 1-2 kali sehari, paling lama 18 minggu. Tetapi ada sediaan yang sudah diproduksi dalam bentuk tablet, yaitu tablet kurkuma yang bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari, 1 tablet. Obat herbal kombinasi Silimarin, Schizandra ekstrak, dan vitamin E merupakan obat herbal yang ketiga yang tersedia dalam bentuk tablet dengan beberapa merek. Obat herbal terstandar ini bisa juga digunakan 3-4 kali sehari, 1 kapsul dengan kombinasi Silimarin, Schizandra ekstrak, dan vitamin E dalam bentuk kapsul. Dapat dibeli secara bebas di apotek dan digunakan tanpa resep dokter. Nah, itu dia guys, ada 3 bentuk sediaan herbal terstandar dan kurkuma bubuk yang digunakan untuk mengobati penyakit hepar, penyakit hati, atau perlemakan hepar. Nah, bila Anda mengalami gangguan hepar, maka selamat memilih dan menggunakan obat herbal
terstandar di atas dan menggunakannya secara rutin dalam jangka waktu yang direkomendasikan. Nah, itu dia. Salam sehat selalu.